Bab 181, Pertemuan. Qin Nian pergi untuk menyiapkan mobil. Qin Nian mengambil alih industri yang diserahkan oleh 4 keluarga besar dan mendirikan grup Jianglong. Saat ini Jianglong Group memiliki aset puluhan miliar. Sangat mudah untuk mendapatkan mobil mewah. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan Rolls-Royce Silver Phantom. Mobil ini harganya 1,8 miliar, tidak bisa dibeli dengan uang, membutuhkan jaringan koneksi yang kuat. Jaringan hubungan grup Jianglong saat ini sangat buruk. Karena industri di bawah grup Jianglong diberikan oleh 4 keluarga besar, yang berakar kuat di Jiang, kecuali keluarga Baker yang bangkrut, 3 keluarga besar lainnya masih berada di tingkat bos. Sebentar lagi jam 5. Julian mengeluarkan ponsel baru dan mengirim pesan ke Sarah. Kapan kita bertemu? Ingat dalam 1 detik. Sarah pergi ke Yongtai. Dia linglung sepanjang sore dan terus melihat ponselnya. Setelah menunggu lama, akhirnya saya mendapat kabar. Ini adalah nomor yang tidak dikenalnya, dan dia tidak yakin apakah itu adalah Tuan Fisher yang misterius. Dia menjawab dengan sopan. Maaf, siapa kamu? Julian menjawab langsung, Julian. Melihat berita ini, detak jantung Sarah semakin cepat. Dia berusaha keras untuk menenangkan diri dan bertanya lagi, apakah itu Julian dari grup Jianglong? Kamu di mana? Aku akan segera ke sini. Di mana kamu? Aku akan menjemputmu. Aku di Yongtai. Julian tidak memilih untuk menelepon, tetapi menggunakan pesan teks untuk mengobrol dengan Sarah. Setelah mengobrol sebentar, dia turun dan pergi ke Yongtai dengan Rolls-Royce Silver Phantom yang disiapkan oleh Qin Nian. Yongtai, di bawah gedung perusahaan. Sarah sudah menunggu di sini. Ia mengenakan gaun tali ikat berwarna putih, dengan sosok seksi dan penampilan yang sangat cantik. Sarah sekarang menjadi selebriti di Jiangzhou, dan banyak reporter media yang menjaga Yongtai, hanya ingin menggali informasi menarik tentang Sarah. Sekarang melihat Sarah menunggu di luar gedung perusahaan, dan terus-menerus melihat sekeliling, reporter media ini tahu bahwa dia sedang menunggu seseorang. Banyak wartawan diam-diam mengambil foto. Segera, Rolls-Royce Silver Phantom muncul di luar Yongtai. Seorang pria muda berjas putih, berkulit putih, berpenampilan tampan, dan berpenampilan luar biasa keluar dari mobil. Sarah telah menunggu, dan ketika dia melihat Rolls-Royce Silver Phantom dan pemuda tampan berjas putih, dia tahu bahwa ini adalah Tuan Fisher yang misterius, dan ini adalah Julian Fisher dari keluarga Fisher. Ini adalah orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu. Inilah orang yang menyelamatkannya dari John. Inilah orang yang diam-diam membantunya selama ini. Meskipun dia belum pernah melihat wajah Julian, dia yakin ini dia. Ini, sangat tampan. Melihat Julian mendekat, detak jantung Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat, dia hampir tercekik saat melihat wajah tampan dengan sudut tajam itu. Apakah ini dia? Julian datang dan muncul di depan Sarah dengan senyuman di wajahnya, Sarah. Suara jernih, penuh magnet. Kedua kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis, sangat menarik perhatian Sarah. Saat ini, seorang wanita mengenakan gaun merah, sosok seksi, bibir merah, dan kacamata hitam datang. Ini adalah Taraf. Taraf datang menemui Sarah beberapa kali, tetapi Sarah tidak ada. Dia datang ke sini setelah pulang kerja hari ini, berharap menemukan Sarah untuk berdiskusi dengannya dan memperkenalkan Billy kepadanya. Begitu dia tiba di bawah di perusahaan Yongtai, dia melihat seseorang. Melihat wajah pria ini, sudut matanya menjadi lembab. Wajah ini selalu ada dalam pikirannya selama 10 tahun terakhir. Fisher, Julian. Tenggorokannya bergerak sedikit. Dia berdiri di kejauhan dan melihat Julian berjalan menuju Sarah. Sarah tertegun sejenak sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Dia menatap Julian, wajahnya memerah. Akhirnya bertemu dengannya. Banyak yang ingin dia katakan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Julian memberi isyarat mengundang, ayo pergi. Ah bagus. Sarah bereaksi. Keduanya berjalan berdampingan. Adegan ini difilmkan oleh banyak media. Taraf, yang berada di kejauhan, tertegun sejenak, lalu dengan cepat berjalan ke arah mereka berdua, melepas kacamata hitamnya, dan berkata dengan murah hati, Sarah. Lalu dia memandang Julian. Ada kebencian dalam ekspresinya, dan kabut terbentuk di sudut matanya. Julian mengerutkan kening. Mengapa Taraf ada di sini? Julian. Dia melihat kabut membubung di depan matanya, dan dia mengangkat kepalanya dan menatap Julian, tampak sangat sedih. Julian memandangnya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Sarah di sebelah Julian juga merasa malu. Karena dia tahu bahwa Tuan Fisher yang misterius adalah pacar Taraf 10 tahun yang lalu, dan Taraf adalah sahabatnya. Taraf. Dia memandang Taraf, tersipu, dan merasakan rasa malu di hatinya. Julian, tahukah kamu bahwa aku telah menunggumu selama 10 tahun? Taraf menatapnya dengan air mata berlinang dan berkata-kata demi kata, aku tahu kamu belum mati. Aku bisa merasakan bahwa kamu sudah mati. Selalu berada di sisiku. Aku telah menunggumu selama 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, aku telah menolak banyak pelamar, tapi bagaimana denganmu?
Kamu tidak pernah muncul, dan sekarang kamu muncul, dan kamu masih terlibat dengannya. Apa kamu tidak tahu kalau dia punya suami? Taraf mengatakan ini, membuat Sarah semakin malu. Julian mengerutkan kening dan berkata, saya tahu bahwa Sarah punya suami, tapi saya tidak mengganggunya. Ketika saya bertemu dengannya, saya hanya ingin menjelaskan kepadanya. Terlebih lagi, Anda dan saya hanya bersama selama beberapa waktu. Beberapa bulan, ini terjadi 10 tahun yang lalu, dan saya sudah lama melupakannya. Setelah berbicara, dia memandang Sarah, tersenyum meminta maaf padanya, dan berkata, ayo pergi. Sarah mengangguk ringan, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap Taraf. Karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada Taraf. Julian berjalan langsung menuju Rolls-Royce Silver Phantom. Sarah masuk ke kopilot. Taraf berdiri di sana, memperhatikan kedua orang itu pergi, dan air mata mengalir dari matanya. Di tengah sungai, sebuah hotel mewah. Ruangan pribadi. Julian dan Sarah duduk berhadapan. Sarah menunduk, tapi dia tetap melihat ke arah Julian. Ketika dia melihat wajah tampannya, pipinya merah dan detak jantungnya terus meningkat. Terima kasih untuk ini, kali ini. Julian tersenyum tipis dan berkata, apa ini? Jika kamu tidak bergegas ke lautan api untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah lama mati. Tapi kamu telah menderita dalam 10 tahun terakhir. Tidak ada yang kumiliki selesai dapat menebusnya. Hutangmu. Setelah Julian mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Dia sedang menunggu. Menunggu tanggapan Sarah. Namun, Sarah juga tidak berbicara. Suasana langsung menjadi sunyi senyap. Setelah lebih dari 10 detik, Sarah mendongak dan menatap naga hitam tampan di depannya, tetapi ragu untuk berbicara. Apa yang ingin Anda katakan? Sarah menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya layak menerima bantuan Anda. Saya punya suami. Aku tahu. Julian berkata, aku hanya bisa berterima kasih padamu. Itu karena kamu punya suami, jadi aku tidak muncul dan menemuimu. Kebetulan suamimu juga bernama Julian, dan dia adalah orang yang bersama denganku dulu. Hati Sarah bergetar. Dia sudah menebak identitas Tuan Visser yang misterius, tapi dia tidak menyangka itu benar. Dia benar-benar seekor naga hitam. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lupakan saja, kalau saja dia punya 1/10 darimu. Julian tersenyum tipis. Sepertinya dia tidak memiliki banyak status di hati Sarah. Sebenarnya suamimu sangat baik, dengan seni bela diri yang luar biasa dan kemampuan medis yang luar biasa. Jika bukan karena beberapa hal, masa depannya tidak akan terbatas. Dia juga seorang kekasih. Saya harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Jangan mengecewakannya. Ketika Julian mengatakan ini, dia juga merasa sedikit tidak nyaman. Rasanya aneh memuji diri sendiri. Melihat Sarah tidak berbicara, Julian berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika kamu memang tidak mencintainya, kamu bisa memilih untuk menceraikannya. Aku tidak akan membencimu karena menikah untuk kedua kalinya. Jika kamu menceraikannya, aku akan segera menikahimu dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia, membuat iri seluruh wanita di dunia. Tubuh Sarah bergetar. Perceraian. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk menceraikan Julian yang lain dan menyerahkan dirinya ke pelukan Julian ini. Penampilan fisiknya tidak disembunyikan dari Julian. Julian menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Tampaknya Sarah sangat tidak menyukai Julian yang ceroboh dan tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia lebih memilih Tuan Visser misterius yang bisa memberikan semua bantuannya. Bab 182, memasuki Beijing dalam semalam. Sarah hendak berbicara tetapi berhenti. Dia ingin mengatakan bahwa dia punya suami dan tidak akan menceraikan suaminya. Tapi dia tidak bisa mengatakan ini. Julian dan saya tidak memiliki dasar hubungan. Dia baru saja dipilih oleh kakek untuk menikah dengan keluarga Hansel. Saat dia mengatakan ini, Julian mengerti. Dia sudah tahu apa yang dipikirkan Sarah. Selanjutnya, Sarah banyak bicara. Itu semua adalah kata-kata terima kasih. Julian linglung. Keduanya makan bersama. Setelah makan, Julian berkata, bolehkah saya mengantarmu kembali? Tidak perlu. Sarah dengan sopan menolak dan berkata, aku akan mempertimbangkan perceraian. Setelah mengatakan itu, dia lari dengan wajah merah. Julian menjadi berantakan. Julian melihat sosok Sarah yang pergi dan menyentuh hidungnya, perceraian. Dia tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Dia berkendara kembali ke Jianglong Group, mengganti pakaiannya, dan melepas masker kulit manusia di wajahnya. Dia duduk di kursi di kantor ketua, merokok dan berpikir. Saat ini, telepon berdering. Ketika saya melihatnya, saya menemukan bahwa itu adalah panggilan Kevin. Dia menjawab telepon dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja? Saudara Visser, hantu khawatir telah mengetahui keberadaan kotak kuno yang melayang dari hutan belantara selatan ke sungai. Aku akan segera ke sana. Julian menutup telepon, segera meninggalkan Jianglong Group dan bergegas menuju klinik Fana Kevin.
Kotak kuno dari makam kuno Lanling ini terlalu rumit, terkait dengan peta pusaka keluarga-keluarganya, peta tempat tinggal Gunung Huayue, dan juga melibatkan 4 keluarga kerajaan Daxia yang misterius dan tak terduga. Dia baru saja mengetahui tentang 4 keluarga besar di kerajaan Xia besar. Dia belum pernah mengetahui sebelumnya bahwa keluarga Visser memiliki asal-usul yang begitu besar dan sebenarnya merupakan keluarga yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Segera kami tiba di klinik mortal. Begitu dia memasuki ruangan, Julian bertanya, apa yang terjadi? Kevin berkata, hantu khawatir telah menerima kabar bahwa kotak kuno ini telah ditemukan di sebuah toko barang antik di tengah sungai. Pemilik toko barang antik ini memiliki latar belakang yang bagus, latar belakang di Kyoto, dan latar belakang yang sangat besar. Dia mengatakan bahwa dia ingin memberitahumu secara langsung. Latar belakang Kyoto, asal-usulnya bagus. Julian mengerutkan kening. Segera dia berkata, siapkan mobil dan segera pergi ke neraka. Ya. Kevin mengangguk dan segera pergi mengemudi. Erin juga keluar dan berkata, saudaraku Kevin, aku akan pergi bersamamu. Kevin memarahi, saya akan berbisnis, apa yang akan kamu lakukan? Erin langsung menangis dan menatap Julian dengan ekspresi sedih di wajahnya, saudara Visser, dia kejam padaku. Julian melirik Erin. Gadis ini kelihatannya cukup baik, dan dia telah tinggal di klinik Fana Kevin akhir-akhir ini. Mereka berdua sepertinya. Julian terkekeh dan berkata, Kevin, biarkan saja dia pergi bersama kita. Ini bukan masalah besar. Julian berkata begitu, Kevin tidak berkata apa-apa, dia hanya mengingatkan, ikuti saja, jangan bicara omong kosong. Ya, Erin tertawa. Mereka bertiga keluar bersama. Kevin berkendara menuju bengkel tempat hantu khawatir berada. Bengkel, ruang rahasia bawah tanah. Di sebuah ruangan. Julian duduk di sofa. Kevin dan Erin berdiri di samping. Bos organisasi intelijen bawah tanah hantu khawatir, yaitu Dr. Ajaib Morgan Lee, berdiri di seberangnya. Julian memegang sebatang rokok di mulutnya dan bertanya, situasi apa yang mengharuskan kita untuk bertemu langsung? Hantu khawatir tampak serius dan berkata, pelatih, saya telah menemukan keberadaan kotak yang Anda minta saya periksa. Di toko barang antik Jiangzhong Tianzino. 1. Pemiliknya bernama Guye. Saya memeriksa informasi Guye dan menemukan bahwa dia adalah dari Kyoto, dan dia telah dihubungi berkali-kali oleh orang penting di Kyoto. Setelah mengatakan ini, hantu khawatir berhenti sejenak. Siapa? Julian meliriknya. Setelah hantu khawatir sedikit ragu, dia berkata, Kaisar. Wajah Julian menjadi gelap. Kaisar, salah satu dari 5 komandan agung. Di antara 5 komandan, siapakah kaisar yang paling berkuasa dan berkuasa di Kyoto? Ada yang lain. Dia memandang hantu itu dan merasa sedih. Hantu khawatir berkata, saya menyelidiki banyak hal mengikuti sumber kotak kuno itu. Saya menyelidiki geng perampok makam. Geng perampok makam menerima uang dari majikan misterius, dan majikan misterius itu memberikan peta kepada geng perampok makam. Makam kuno Lanling. Geng perampok makam berhasil. Mereka memasuki makam kuno dan menemukan kotak kuno, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang merampok kotak kuno itu, dan kuncinya jatuh ke tangan Silia. Julian meliriknya dan berkata, terus terang, siapa yang merampas kotak kuno itu, dan siapa majikannya? Hantu khawatir berkata, menurut informasi, orang yang merampas kotak kuno itu bernama Alex. Orang ini juga terkenal di jalan. Dialah yang datang ke Jiangzhong dengan membawa kotak itu. Dan Alex ini adalah orang kepercayaan Kaisar. Jadi, majikan misterius itu adalah Kaisar. Ekspresi Julian sangat sedih. Gui Jianchou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak yakin, tetapi Kaisar terkait dengan masalah ini, dan jaringan intelijen saya belum menembus Kyoto, dan saya tidak berani menembusnya, jadi saya tidak dapat menanyakan tentang beberapa hal di Kyoto. Julian terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, ya, saya mengerti. Dia bangkit dan pergi. Kevin dan Erin mengikuti di belakang. Kevin berkendara kembali ke klinik mortal. Di klinik, Julian duduk di kursi, memegang rokok dan melamun. Makam kuno Lanling, peti harta karun, kunci, peta tempat tinggal Gunung Huayue. Berdasarkan perhitungan waktu, komplotan perampok makam merampok makam tersebut setelah ia mengajukan permohonan pengunduran diri. Lagi pula, ini sudah 3 bulan. Setelah dia datang ke Jiangzhong, dia pergi mencari pekerjaan dengan Sarah, dia merasakan niat membunuh yang kuat di pasar bakat, jadi dia mengejarnya, tetapi bertemu Silia. Ini sepertinya merupakan pengaturan yang disengaja oleh seseorang, menempatkan Silia di sampingnya dan membiarkan kunci jatuh ke tangannya. Apa yang ingin dilakukan oleh majikan di balik ini? Mungkinkah kematian keluarga Visser 10 tahun lalu ada hubungannya dengan Kaisar? Julian mengepalkan tangannya, jika dia benar-benar Kaisar, masalahmu akan serius. Mengapa lawan saya belum mengambil tindakan apapun? Apakah karena petinggi belum menyetujui permohonan pengunduran diri saya? Saya masih naga hitam, jadi lawan saya takut. Tiba-tiba, Julian memikirkan banyak hal. Dia tiba-tiba berkata, Kevin. Saudara Visser, ada apa? Julian memerintahkan, beritahu King Kotake untuk menyiapkan pesawat khusus untuk saya.
Saya ingin pergi ke Kyoto. Saudara Fisher, sekarang. Ya. Oke, aku akan segera mengaturnya. Kevin tidak berhenti dan segera memanggil King Kotake dan meminta King Kotake mengatur pesawat khusus untuk wilayah militer. Setelah menelepon, dia membawa Julian ke area militer. Jiangzhong, zona militer. Sebuah helikopter diparkir di tempat terbuka. King Kotake memandang Julian dengan kebingungan di wajahnya dan bertanya, "Julian, mengapa kamu pergi ke Kyoto saat ini?" Julian berkata, "Saya akan memverifikasi beberapa hal. Saya juga akan bertemu dengan pemimpin tertinggi dan bertanya mengapa pengunduran diri saya tidak disetujui setelah sekian lama." Kevin bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin mengundurkan diri?" Namun, Julian tidak banyak bicara dan berbalik dan naik helikopter. Helikopter itu lepas landas perlahan lalu segera meninggalkan tempat itu, menghilang dari pandangan King Kotake dan Kevin. King Kotake berbalik dan memandang Kevin dan bertanya, "Apa yang dilakukan naga hitam?" Kevin merentangkan tangannya sedikit dan berkata, "Bagaimana aku tahu ini, tapi aku merasa akan ada kekacauan." "Apa maksudmu?" King Kotake memandangnya dengan ragu. Kevin menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Kamu juga tahu tentang saudara Fisher. Keluarganya memiliki peta harta karun. Sekarang sebuah kotak harta karun telah digali dari sebuah makam kuno di gurun selatan. Kotak harta karun ini terkait dengan peta harta karun keluarga saudara Fisher. Sekarang kotak harta karun itu melibatkan Kaisar. Saudara Fisher, Anda harus curiga bahwa apa yang terjadi pada keluarga Fisher dalam 10 tahun terakhir ini ada hubungannya dengan Kaisar, dan pergi ke Kyoto untuk mengumpulkan pasukan untuk menyelidikinya." "Apa?" King Kotake terkejut dan berteriak. "Memulai pasukan untuk mengadili. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa kamu tidak tahu siapa kaisarnya? Dia berbasis di Kyoto dan ahli konspirasi. Apa yang bisa ditanyakan naga hitam jika dia pergi seperti ini? Jika dia tidak setuju denganmu dan mengambil tindakan, masalah ini akan menimbulkan masalah besar." Kevin juga terlihat tidak berdaya. Dia tahu sifat Julian, dan dia tahu segalanya akan menjadi serius, tapi dia tidak bisa menghentikannya. "Saya pikir saudara Fisher harus tahu apa yang pantas. Bagaimanapun, ini adalah Kaisar, pemimpin dari 5 pria tampan. Saudara Fisher tidak boleh bertindak sembarangan tanpa bukti yang meyakinkan. Saya harap." King Kotake menarik napas dalam-dalam. Berharap segalanya tidak menjadi seperti yang dia pikirkan. Begitu Julian berbalik melawan Kaisar, pasti akan menimbulkan kekacauan. Bab 183, mempertanyakan Kaisar. Kyoto adalah ibu kota Daxia. Kyoto, sebuah halaman rumah. Di luar halaman ada beberapa petugas keamanan berjas hitam. Seorang pria berjas hitam berjalan mendekat. Bahkan sebelum dia mendekati halaman, sekelompok petugas keamanan bergegas mendekat dan menghalangi jalannya. Di tempat penting istana Kaisar, semua orang yang menganggur harus pergi secepat mungkin, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pria berjas hitam adalah Julian yang berasal dari Jiangzhong. Setelah Julian mengetahui beberapa petunjuk, dia segera bergegas ke Kyoto dengan pesawat khusus. Dia bertemu langsung dengan Kaisar dan menanyakan beberapa situasi. Jika masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar. Lalu, mati. Naga hitam hutan belantara selatan, jika kamu perlu menemui Kaisar, segera pergi dan laporkan. Julian tampak sedih. Mendengar bahwa itu adalah naga hitam, petugas keamanan di sekitarnya segera mundur karena ketakutan. "Cepat, pergi dan lapor." "Ya." Beberapa petugas keamanan dengan cepat berlari ke halaman. Julian tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar di luar pintu. Beberapa menit kemudian, sekelompok orang dengan cepat keluar dari halaman. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40 tahun, berpakaian sederhana, namun dengan temperamen yang tak tertandingi di dunia. Dia adalah Kaisar, salah satu dari 5 panglima besar, dan orang yang paling berkuasa di antara 5 panglima besar. Dikenal sebagai yang pertama dari 5 panglima besar. "Haha, saudara Fisher, mengapa kamu ada di sini?" Kaisar datang, membuka tangannya, dan ingin memeluk Julian. Julian mengangkat kakinya dan menendangnya. Tubuh Kaisar ditendang beberapa meter jauhnya. Namun, dia adalah putra surga, salah satu dari 5 panglima besar, dengan keterampilan luar biasa, dia memutar tubuhnya di udara dan berdiri kokoh di tanah. Wus, wus, wus. Petugas keamanan di sekitarnya dengan cepat mengeluarkan senjatanya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sang Kaisar memarahi, "Tahukah kamu siapa ini? Ini naga hitam. Arahkan senjatamu ke naga hitam itu. Apakah kamu ingin mati?" Aparat keamanan di sekitarnya kemudian meletakkan senjatanya. Kaisar berjalan menuju Julian dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Fisher, apakah Anda menguji seni bela diri saya lagi?" Julian berkata dengan suara dingin dengan wajah tegas, "Saya tidak punya waktu untuk menguji keterampilan seni bela diri Anda. Saya datang ke sini kali ini untuk menanyakan sesuatu kepada Anda." Dia mengambil beberapa langkah cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Kaisar, mencengkeram kerahnya, dan mengangkatnya dari tanah. "Izinkan saya bertanya, apakah masalah makam kuno Raja Lanling ada hubungannya dengan Anda?" "Saudara Fisher, apa maksudmu?"
Jika ada yang ingin kamu katakan, bolehkah menurunkanku? Dengan begitu banyak orang yang menonton, aku adalah salah satu dari 5 pria tampan teratas. Ini telah menyebar. Sebelum dia selesai berbicara, Julian langsung mengusirnya. Kemudian, ambillah langkah maju yang besar. Sebelum Kaisar bangkit dari tanah, Julian menginjaknya dan berteriak dengan suara dingin, "Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Izinkan saya bertanya lagi, apakah itu ada hubungannya dengan Anda?" Petugas keamanan di sekitarnya kembali mencabut senjatanya. Namun mereka tidak berani menembak. Kaisar diinjak, tetapi dia tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Apa itu makam kuno Lanling?" "Saya tidak tahu. Saudara Visser, ada apa denganmu?" "Gu Ye, pemilik toko barang antik Tianzino. Satu di Jiangzhong, adalah bawahanmu. Alex adalah orang kepercayaanmu, dan dia bilang dia tidak ada hubungannya denganmu." "Oke, aku akui, itu ada hubungannya denganku." Tubuh Julian dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kaisar juga merasakan niat membunuh ini dan terkejut di dalam hatinya. Dia adalah seekor naga hitam yang telah mengalami ratusan pertempuran. Aura jahat ini sungguh menakutkan. "Saudara Visser, apa maksudmu?" Julian mengangkat kakinya, mengangkatnya dari tanah, dan menariknya ke halaman. Si Heiwan, dalam satu ruangan. Julian merokok dengan suara rendah. Kaisar duduk di seberangnya, mengusap dadanya, menatap Julian, dan bertanya, "Saudara Visser, mengapa Anda bertanya tentang makam kuno Lanling?" Julian menatapnya dengan dingin, "Apakah kematian keluarga Visser di Jiangzhong 10 tahun yang lalu ada hubungannya denganmu? Apakah foto kediaman keluargaku di Mountain Moonflower ada di tanganmu?" Kaisar tertegun sejenak, lalu tertawa, "Saudara Visser, apakah kamu bercanda? Bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan saya? Saya tahu peta tempat tinggal Gunung Huayue, karena saya juga anggota dari 4 keluarga besar, dan 4 keluarga besar tidak hanya keluarga Visser yang memiliki fotonya, dan 3 keluarga besar lainnya semuanya memiliki fotonya." "Hah?" Julian tertegun dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Ah." Kaisar juga tercengang, lalu berkata, "Sepertinya kamu belum mengetahui hal ini." "Saya benar-benar tidak tahu, tolong beritahu saya." Kaisar berkata, "Ini adalah rahasia. Lebih baik jika Anda tidak mengetahuinya. Tidak ada gunanya bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Ketika Dimitri meninggalkan keluarga Visser, Anda bukan lagi anggota keluarga Visser, dan Anda tidak ada hubungannya dengan 4 keluarga besar. Sebaiknya Anda tidak terlibat dalam hal-hal ini." Julian menatap Kaisar. Meskipun Kaisar bukanlah orang yang menghancurkan keluarga Visser, dia pasti mengetahui banyak informasi orang dalam. Ekspresinya menjadi gelap, dia menyerang tiba-tiba, dan muncul di depan Kaisar dalam sekejap, dengan jarum perak sudah menempel pada aorta di lehernya. Saat ini, Kaisar merasakan ancaman kematian. Kaisar berkata dengan dingin, "Julian, apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh aku. Jika kamu membunuhku, bisakah kamu keluar dari halaman ini? Katakan padaku, apa yang terjadi?" Kaisar mendengus dingin, "Jika kamu ingin tahu, periksa sendiri." Jarum perak di tangan Julian menembus kulitnya. Kaisar merasakan sakit di lehernya. "Kamu bisa mencobanya dan melihat apakah kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika kamu membunuhku. Jangan kira aku tidak berani." Julian memiliki niat membunuh. Kaisar pasti tahu banyak cerita orang dalam, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan kematian keluarga Visser, dia juga tahu siapa dalang di balik layar. Namun, jika Kaisar dibunuh seperti ini, akan berkurang satu orang yang mengetahui cerita di dalamnya, dan akan lebih sulit lagi baginya untuk menyelidiki semua ini. Dia menyingkirkan jarum perak itu. "Saya harap kematian keluarga Visser tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika saya mengetahui di masa depan bahwa itu ada hubungannya dengan Anda, bahkan jika Anda adalah pemimpin dari 5 komandan, saya akan membunuh Anda." Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, butiran keringat muncul di dahi Kaisar, keringat membasahi pipinya dan membasahi pakaiannya. Julian meninggalkan istana Kaisar dan langsung pergi ke istana Tianan untuk mencari pejabat tertinggi. "Tapi saya tidak melihat pemimpin tertinggi karena dia berada di luar negeri dan mengunjungi negara lain. Orang yang menerimanya adalah sekretaris jenderal. Ini juga orang yang berdiri di puncak kekuasaan, dan statusnya tidak lebih rendah dari 5 komandan. Sekretaris Belami, kapan Panglima tertinggi akan kembali?" Nama sekretaris Belami adalah Belami. Dia adalah sekretaris pemimpin tertinggi dan tokoh berkuasa di Kyoto. "Pelatih naga hitam, Tuan, jadwal kunjungan kami bulan ini sudah penuh. Saya khawatir saya tidak dapat kembali ke Beijing untuk saat ini." Julian bertanya, "Mengapa permohonan pengunduran diri saya tidak disetujui?" "Pelatih naga hitam, ini bukan permainan anak-anak. Laporan lamaran selalu ada di tangan saya. Saya tidak memberikannya kepada Anda, Tuan. Saya memberi Anda kesempatan. Menunggu Anda berubah pikiran, pihak selatan perbatasan hutan belantara membutuhkan Anda, dan ribuan orang di Daxia membutuhkan Anda. Saya harap permohonan saya dapat disetujui besok." Setelah Julian selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Belami mengawasinya pergi. Baru setelah dia pergi, seorang pria berusia 50-an keluar dari pintu lain.
Dia mengenakan setelan abu-abu, sedikit gemuk, dengan kepala tegak dan terlihat sangat energik. Tuan, panggil Belami. Naga hitam ini benar-benar bertekad untuk mengundurkan diri. Tuan, saya tidak menyangka naga hitam akan datang ke Kyoto sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Perwira tinggi itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, disetujui, kami akan mengeluarkan pengumuman besok untuk menginformasikan kepada dunia. Mendengar ini, ekspresi Belami berubah drastis. Tuan, pikirkan dua kali, ini bukan permainan anak-anak. Pengunduran diri naga hitam tidak hanya akan menyebabkan guncangan dalam negeri, tetapi juga dapat menyebabkan keadaan darurat di perbatasan. Aku sudah menunggu naga hitam datang ke ibu kota, dan dia akhirnya datang hari ini. Sepertinya dia menemukan sesuatu dan datang untuk meminta bantuan. Kekuasaan di Kyoto terlalu kacau. Pemerintah dan oposisi terpecah menjadi beberapa faksi. Sudah waktunya untuk membersihkan. Ya, saya mengerti. Belami tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi, dan langsung pergi ke Istana Kaisar. Istana Kaisar. Sebuah ruang rahasia. Itu telah disetujui oleh atasan dan kami akan menginformasikan kepada dunia besok bahwa naga hitam telah mengundurkan diri. Mendengar ini, wajah Kaisar menjadi gelap, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, akhirnya disetujui, naga hitam, mari kita lihat bagaimana kamu bertarung denganku. Pada saat yang sama, Julian keluar dari ruang rahasia dengan senyum lucu di wajahnya. Bab 184, Naga Hitam mengundurkan diri. Julian naik pesawat khusus kembali ke Jiangzhou semalaman. Saat kami sampai di rumah Hansel, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Ketika dia keluar hari ini, dia membawa kuncinya. Dia memasuki rumah dengan tenang. Begitu saya masuk kamar, lampu langsung menyala. Julian terkejut dan menatap Sarah yang sedang duduk di tempat tidur dengan wajah datar. Dia menggaruk kepalanya karena malu dan bertanya, sayang, apakah kamu masih bangun? Wajah Sarah muram, lihat jam berapa sekarang, kemana kamu pergi? Julian mendapat ide dan berkata, saya di perusahaan. Perusahaan masih memperbaiki berbagai sistem. Saya ada rapat malam ini, jadi saya terlambat ketika kembali. Istri saya, maaf, saya akan melakukannya bekerja lembur di masa depan. Aku akan menyapamu terlebih dahulu. Kemarahan Sarah mereda. Julian. Ingat dalam 1 detik. Lupakan saja, tidak apa-apa. Sarah berbalik dan pergi tidur. Dia ingin bercerai, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sejak dia bertemu dengan Tuan Fisher yang misterius, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Tuan Fisher yang misterius. Dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan tentang perceraian. Dia ingin menceraikan Julian ini dan menikahi Julian yang lain. Tapi dia masih ingat kebaikan Julian padanya. Tanpa Julian, dia tidak akan mendapatkan kembali penampilannya. Julian juga memahami kekhawatiran Sarah. Dia tidak bertanya lagi. Dia juga berbaring dan tidur di sebelah Sarah. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, Sarah pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali. Julian baru bangun setelah jam 9. Dia keluar dari kamar. Ruang tamu. Leona, Anton, Karamatsu, Della dan lainnya berkumpul, memegang ponsel di tangan mereka dan memperhatikan dengan cermat. Julian berjalan dengan bingung dan bertanya, ada apa? Apa yang kamu lihat? Naga hitam telah mengundurkan diri. Karamatsu mengangkat kepalanya dan berkata, pelatih Nan Huang, pelatih naga hitam, salah satu dari 5 komandan hebat di kerajaan Xia Besar, telah mengundurkan diri. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pelatih naga hitam di kerajaan Xia Besar, dan 5 panglima besar telah menjadi 4 panglima besar. Oh. Julian berkata dengan santai. Naga hitam mengundurkan diri. Insiden itu menyebar ke seluruh negeri dalam 1 pagi. Semua stasiun TV besar dan platform berita besar melaporkan masalah ini. Teman-teman pemirsa, ini Daxia News Channel. Pada jam 8 pagi, para petinggi mengadakan rapat. Pada pertemuan tersebut dibahas tentang pengunduran diri Panglima Naga Hitam dari Southern Wilderness. Pengunduran diri Naga Hitam disetujui. Sejak saat itu, tidak ada naga hitam di Daxia, dan tidak ada naga hitam di hutan belantara selatan. Tidak ada naga hitam. Berita ini menyebar ke seluruh internet. Topik tentang naga hitam langsung menjadi topik pencarian hangat. 10 topik teratas di Weibo semuanya terkait dengan naga hitam. Mengapa naga hitam mengundurkan diri? Mengapa pengunduran diri naga hitam harus disetujui? Beberapa hal di balik pengunduran diri naga hitam. Pelatih naga hitam adalah legenda dalam hidupnya. Berbagai topik bermunculan tanpa henti. Pengunduran diri naga hitam menimbulkan keributan. Tidak ada lagi naga hitam di Daxia. Tidak ada lagi legenda di militer. Seluruh negeri berteriak, menyerukan agar naga hitam itu kembali. Yongtai. Sarah berada di kantor, memproses informasi, dan sebuah berita muncul di komputernya. Ketika dia melihatnya, dia tercengang. Hei, naga hitam mengundurkan diri. Dia tertegun dan tidak merespon untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Bagus sekali. Kenapa naga hitam meninggalkan pekerjaannya? Apa yang terjadi? Jika dia tidak tahu tentang naga hitam, dia pasti tidak akan mempedulikannya, karena naga hitam itu terlalu jauh untuknya. Namun,
Kini dia sudah mengetahui identitas naga hitam itu. Naga hitam adalah Tuan Viser yang misterius. Berita pengunduran diri naga hitam menyebar ke seluruh negeri. Pada saat yang sama, sebuah berita kembali melanda Jiangsong. Ini adalah berita terkait Sarah. Beberapa video dan foto muncul di internet. Inilah video dan gambar Sarah menaiki Rolls-Royce Phantom bersama pria tampan luar biasa. Berita ini terlalu kecil dibandingkan dengan pengunduran diri naga hitam. Namun, kemudian sebuah kabar datang lagi. Berita besar, ketua misterius grup Jianglong bernama Julian. Julian adalah naga hitam. Julian ini bukanlah suami Sarah, Julian, tetapi protagonis pria dalam video tersebut. Terkejut, naga hitam telah berada di sungai selama ini. Dialah yang diam-diam membantu Sarah. Tidak heran begitu banyak orang besar yang menyukai Sarah. Ternyata orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu adalah naga hitam. Apakah ini wajah asli naga hitam? Sangat panas. Saat berita itu menyebar, Jiangzong kembali terkejut. Dan mereka yang selalu ingin tahu seperti apa rupa naga hitam itu akhirnya mengetahui topeng naga hitam yang sebenarnya. Sarah tidak tahu malu. Dia jelas punya suami, kenapa dia datang untuk merayu naga hitamku? Naga hitam itu milikku. Sarah, keluar dari sini. Di internet juga terdapat berbagai omelan, ini adalah beberapa gadis nimfomaniak, semuanya pengagum naga hitam, mereka memarahi Sarah hingga berdarah-darah di internet. Beberapa orang bahkan pergi ke perusahaan Yongtai untuk mengepung Yongtai. Para wanita ini meminum asam sulfat dan mengancam akan menghancurkan Sarah. Akhirnya, tentara maju dan meredam masalah tersebut. Dunia luar sangat bising. Julian ada di klinik Fana. Saudara Viser, apa yang Anda katakan kepada eksekutif puncak? Mengapa Anda tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri Anda dan melakukannya dengan cara yang begitu menonjol sehingga diketahui seluruh negeri? Kevin memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. Erin duduk di samping. Dia sudah tahu bahwa Julian adalah tokoh besar dari hutan belantara selatan. Tapi saya tidak menyangka asal-usulnya begitu besar. Itu adalah Panglima Nan Huang. Dia adalah dewa perang penjaga Daxia. Julian berkata sambil tersenyum, pengunduran diri saya bukanlah suatu kepastian, ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Saya mengajukan permohonan pengunduran diri saya beberapa bulan yang lalu. Naga hitam, salah satu dari 5 komandan teratas, mengundurkan diri. Ini adalah masalah besar, dan berita laporannya normal. Julian meregangkan pinggangnya dengan ekspresi malas di wajahnya. Saya akhirnya mengundurkan diri. Sekarang saya tidak perlu menanggung tekanan apapun. Saya akhirnya bisa bebas dan tidak terkendali. Saat itu, seorang pria berpenampilan kasar dengan wajah berkarakter Tionghoa, alis tebal, dan mata besar masuk. Dia adalah Raja Kebebasan. King Kotake tidak mengenakan seragam perang, melainkan jubah yang sangat biasa. Melihat orang itu datang, Erin segera berdiri, dengan sedikit ekspresi gugup di ekspresinya. Kotake, King Kotake. King Kotake, salah satu dari 5 pria tampan, ada di sini seperti ini. Dia tahu Julian adalah naga hitam dan tidak gugup, tetapi karena suatu alasan, dia menjadi gugup ketika melihat salah satu dari 5 pria tampan lainnya. King Kotake masuk dengan wajah cemberut dan bertanya dengan suara dingin, Julian, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat baik, mengapa kamu meninggalkan pekerjaanmu? Julian tampak malas dan berkata, saya sudah lama mengajukan permohonan pengunduran diri, tetapi tidak pernah disetujui oleh atasan. Sekarang sudah disetujui, apakah ini aneh? King Kotake tidak mempercayai apa yang dia katakan. Dia duduk, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan bertanya, Julian, katakan sejujurnya, apakah sesuatu terjadi? Anda adalah Panglima Wilderness Selatan, yang bertanggung jawab atas jutaan pasukan naga hitam. Anda adalah dewa tentara, itu adalah keyakinan seorang prajurit, dan sangat mustahil bagi petinggi membiarkanmu mengundurkan diri. Sebagai salah satu dari 5 panglima besar, ketajaman King Kotake masih sangat kuat. Dia tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Julian tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berdiri, mengaitkan bahu King Kotake, dan meninggalkan klinik Fana, bergandengan tangan, dan berjalan keluar. Saudara Kotake, menurutku kamu adalah pasangan yang cocok. Meskipun kamu sangat kolot, kamu setia. Saya tidak tahu mengapa para petinggi ingin memperbaiki 5 wilayah militer. Saya pikir para petinggi sedang memperbaiki itu karena mereka tahu aku berada di tengah sungai dan ingin memindahkanku. Ayo, tetapi atasan memindahkanmu ke sini, dan sekarang aku tahu bahwa atasan sedang mengambil langkah besar. King Kotake tercengang. Haha. Julian tersenyum dan berkata, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jika perlu, aku akan meminta bantuanmu. Ngomong-ngomong, kamu belum datang menemuiku hari ini. Sudah kubilang, perutmu busuk. Kembalilah. Saya ingin menjadi menantu keluarga Hansel, Julian, dan saya ingin menjadi Julian yang tidak berguna. Bab 185, Konspirasi Karamatsu. Naga hitam mengundurkan diri. Identitas orang misterius di balik Sarah terungkap. Insiden-insiden ini menyebabkan keributan. Julian, sebaliknya, menjadi ibu rumah Hanselga di rumah dengan pikiran yang tenang. Selanjutnya, Sarah akan keluar lebih awal dan pulang terlambat setiap hari.
Meskipun internet mengungkapkan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan naga hitam, hal itu tidak mempengaruhi hidupnya. Julian juga menemukan buku tentang meridian tubuh manusia, titik akupuntur, dan beberapa buku pengantar pengobatan Tiongkok untuk Sarah sehingga dia dapat belajar dengan tenang. Setelah menguasai pengetahuan awal, dia mengajari Sarah beberapa keterampilan medis yang hilang, sehingga Sarah bersinar di konferensi keterampilan medis berikutnya. Setelah Sarah mengatur urusan perusahaan, dia menetap dan belajar dengan serius. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Sejak bertemu dengan Tuan Fisher yang misterius terakhir kali, Sarah tidak pernah melihatnya lagi. Dia juga mengirim pesan, tetapi Tuan Fisher misterius tidak membalas. Ketika keluarga Hansel mengetahui bahwa orang yang diselamatkan Sarah adalah Ratu Naga Hitam, mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya dan bahkan mengundangnya kembali ke Yongle untuk terus bertanggung jawab atas Yongle. Padahal Black Dragon sudah mengundurkan diri. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah salah satu dari 5 mantan komandan, dan hubungan pribadi ini sangat menakutkan. Sarah menolak. Sekarang dia bertanggung jawab atas Yongtai, dia tidak perlu melihat wajah keluarga Hansel untuk bertindak. Setelah Karamatsu dan Della mengetahui bahwa Sarah memiliki lebih dari 2 miliar di kartunya, mereka mencoba segala cara untuk mendapatkan kata sandi kartu bank Sarah. Setelah beberapa hari perencanaan, mereka juga menemukan caranya. Malam. Makan malam. Sarah sedang belajar di kamarnya, membaca buku tentang pengobatan tradisional Tiongkok dengan cermat. Della masuk dengan ponselnya. Suster Sarah. Hah, Sarah meletakkan buku itu dan bertanya, ada apa? Della memegang ponselnya dan berkata, saya perlu membeli sesuatu secara online, tetapi saya tidak punya uang di kartu saya. Saudari Sarah, bagaimana kalau Anda membantu saya membelinya? Sarah melihatnya dan menemukan bahwa harganya hanya lebih dari 2.000 yuan, dia mengangguk dan berkata, baiklah, pilihlah teman untuk membayar, dan saya akan membelikannya untukmu. Della melakukan apa yang diperintahkan. Sarah membantunya membayar. Selama periode ini, Della menatap Sarah saat dia memasukkan kata sandi belanja online. Beberapa hari terakhir ini, ia berdiskusi dengan Karamatsu dan berkonsultasi dengan banyak pakar psikologi. Pakar psikologi menunjukkan bahwa dalam keadaan normal, kata sandi kartu bank dan kata sandi pembayaran perbankan online adalah sama karena tidak perlu khawatir, sederhana dan mudah diingat. Setelah dia mengingat kata sandinya, dengan senyum cerah di wajahnya, Sister Sarah, terima kasih. Sarah tersenyum, mengambil buku itu, dan melanjutkan membaca. Della keluar dari kamar dan kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki rumah, Karamatsu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sayang, apa kabar? Della memberi isyarat oke, saya mendapatkan kata sandi pembayaran Sister Sarah. Yang harus saya lakukan sekarang adalah mencuri kartunya dan mencoba melihat apakah kata sandi kartu banknya adalah kata sandi pembayaran. Suamiku, ikuti rencananya. Saya akan temukan kesempatan untuk membayar Julian dan Sarah, dan kamu mencuri kartunya. Oke. Karamatsu mengangguk. Keduanya berdiskusi sebentar. Della keluar kamar lagi, mengetuk pintu Sarah, dan berseru, saudari Sarah, ayo jalan-jalan di komunitas. Julian membuka pintu dan berkata, Sarah sedang belajar lagi. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Julian, apa yang kamu lakukan? Saudari Sarah bekerja sangat keras. Sekarang sedang libur kerja. Dia jarang keluar jalan-jalan. Dia bisa belajar sepanjang waktu. Jika dia terus seperti ini, tubuhnya tidak akan sanggup menanggungnya. Dia berteriak dan memaksa masuk ke dalam rumah. Menarik Sarah. Saudari Sarah, keluarlah jalan-jalan dan kembalilah menemui kami. Sarah sudah lama membaca dan memang sedikit pusing. Suamiku, ayo jalan-jalan. Aku pusing. Ayo cari udara segar dan bangun. Sarah berbicara, dan Julian tidak menolak. Mereka bertiga keluar bersama. Dan Leona dan Anton keluar setelah makan malam dan tidak ada di rumah. Setelah mereka bertiga keluar dari pintu, Karamatsu dengan hati-hati menyelinap ke kamar Sarah. Dia melihat dompet di atas meja. Buka dompet Anda. Ada banyak kartu di dalamnya. Ketika dia berada di Jiangbei, Karamatsu melihat nomor kartu yang diberikan Sarah kepada Dillon, dan dia juga tahu kartu yang mana. Dia diam-diam mengeluarkannya, keluar dari kamar, dan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamarnya, jantungnya berdebar kencang. Saat ini, dia sedikit gugup. Butuh beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Mengirim pesan ke Della. Aku mengerti. Aku akan keluar dulu dan mencari bank untuk mencoba kata sandinya. Tunggu sebentar dan jangan biarkan Sister Sarah kembali. Setelah Karamatsu mengirim pesan, dia segera keluar. Pergi ke ATM terdekat di dekatnya. Masukkan kartu. Masukkan kata kunci. Saat memasukkan kata sandi, tangannya mulai gemetar. Ya, pasti benar, pasti benar. Dia menutup matanya dan berdoa dalam hatinya. Beberapa detik kemudian, dia membuka matanya. Ketika dia melihat antarmuka di ATM, dia hampir berteriak kegirangan, dia beroperasi dengan cepat dan mengklik permintaan. 1 2 3 4 5. Dia menghitung angka 0 di neraca, hampir tercekik karena kegembiraan. Setelah memeriksa saldo, dia segera mengeluarkan kartunya.
Dia dengan hati-hati menyimpan kartunya, keluar dari mesin ATM, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menghisapnya. Setelah menghabiskan rokoknya, dia menenangkan diri. Kirim pesan ke Della. Sayang, aku akan mentransfer uang ke kartuku. Pasti akan ada SMS pengingat untuk transfer tersebut. Kamu memikirkan cara untuk mengambil ponsel Sister Sarah agar Sister Sarah tidak dapat melihat teleponnya. Untuk sementara, Anda dapat melihat pesan teksnya. Setelah itu, saya segera menghapusnya dan saya akan menunggu kabar Anda. Oke. Della mengirim pesan oke. Saat ini, mereka sedang berjalan di luar komunitas. Suster Sarah. Della segera berkata, Saudari Sarah, ponselmu memiliki piksel yang bagus. Pinjamkan padaku untuk mengambil beberapa foto. Sarah tidak curiga dan mengeluarkan ponselnya ke Della. Della menunjuk tidak jauh dari situ dan berkata, pemandangan di sana indah. Saya akan pergi ke sana untuk berfoto. Saya tidak akan mengganggu Anda dan saudara ipar saya. Karena itu, dia lari dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Karamatsu, teleponnya ada di sini, cepatlah. Karamatsu segera bergegas masuk ke ATM, memasukkan kartu, memasukkan password, memilih transfer, dan memasukkan nomor kartunya. Saat memasukkan jumlah transfer, dia ragu-ragu. Dia kemudian memikirkan apakah akan mentransfer semuanya atau sebagian. Dia ingin memindahkan semuanya. Tapi dia masih belum berani. Setelah memikirkannya selama lebih dari 10 tahun, dia mentransfer 500 juta yuan. Dalam keadaan normal, jumlah transfer sebesar 500 juta memerlukan persetujuan bank. Tapi Sarah memiliki status khusus, dia adalah istri naga hitam. Departemen terkait telah lama menghilangkan langkah-langkah yang membosankan ini. Tidak peduli berapa banyak dia mentransfer melalui kartu, itu akan ditinjau dan dikreditkan dalam hitungan detik. Karamatsu menarik napas dalam-dalam saat melihat transfernya berhasil. Keluarkan kartu itu dengan cepat. Segera dia menerima pesan teks bahwa akunnya telah tiba. Sangat cepat. Dia hanya bisa menghela nafas. Dulu, transfer dalam jumlah kecil memerlukan waktu 2 jam, namun kini ratusan juta dolar bisa sampai dalam hitungan detik. Della juga mengambil ponsel Sarah dan berpura-pura mengambil foto selfie. Ketika dia melihat pengingat pesan teks bank, dia langsung memilih untuk menghapusnya. Kemudian dia mengambil beberapa foto selfie dan berjalan menuju Sarah dan Julian dengan ponselnya. Saudari Sarah, kembalikan ponselmu. Pikselnya sangat jelas. Jika aku punya uang, aku akan membeli ponsel seperti milikmu. Sarah tersenyum. Della mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Karamatsu. Selesai, cepat ambil kembali kartunya, dan kembalikan kartunya dengan tenang sebelum Sister Sarah kembali. Tidak perlu mengingatkan Della. Setelah menerima pembayaran, Karamatsu berlari pulang tanpa henti. Pulanglah dan simpan kartu itu. Setelah menyelesaikan semuanya, dia kembali ke rumah dan melompat dengan semangat. 500 juta, haha. 500 juta telah tiba, dan saya sekarang menjadi orang kaya. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Dia bersemangat dan tidak koheren. Dia sudah memikirkan bagaimana cara membelanjakan 500 juta itu. Model muda, bintang. Dia ingin mengemas lusinannya. Ganti satu setiap hari, jangan bawa yang sama. Tidak lama kemudian, Sarah dan yang lainnya kembali. Della kembali ke kamar, menutup pintu, dan bertanya dengan penuh semangat, suamiku, apa kabar? Dengan ekspresi bangga di wajahnya, Karamatsu berkata, berhasil. Dia mengeluarkan ponselnya, login ke perbankan online, melihat saldo di kartunya, dan berkata dengan tatapan kaya, sayang, saya akan mentransfer 10 juta kepadamu dulu. Kakakmu akan mendapatkan istri, kan? Kamu bisa mendapatkannya besok. Ambil kembali 10 juta ini dan berikan keluargamu beberapa juta lagi. Karamatsu ingin mengusir Della sekarang. Lalu dia bisa keluar dan berbahagia. Suamiku yang baik, aku sangat mencintaimu. Sarah, sebaliknya, tidak tahu bahwa 500 juta dari 2 miliar di kartunya telah ditransfer tanpa dia sadari. Bersambung.